Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya. Wah, nggak kerasa nih kita udah masuk di tahun 2021. Semoga di tahun ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga kita bisa lebih sukses lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Senantiasa diberikan kesehatan dan semoga juga di tahun ini kita lebih banyak dipertemukan dengan orang-orang yang memberikan dampak positif bagi kehidupan kita. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang senantiasa memberikan dukungannya bagi channel ini. Terima kasih untuk like-nya, terima kasih untuk positif komennya, terima kasih untuk share-nya, dan terima kasih juga buat subscribe-nya. Doakan semoga channel ini bisa semakin berkembang dan bisa terus memberikan konten-konten yang positif dan bermanfaat buat orang banyak. Maka dari itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, segera tekan tombol subscribe-nya. Baik, di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman terkait tips bagaimana kita sebagai seorang YouTuber pemula yang belum punya nama sehingga bisa untuk cepat mendapatkan monetisasi atau AdSense dari YouTube. Jadi di sini YouTuber pemulanya adalah YouTuber yang memang belum punya nama ya. Jadi berbeda ketika YouTuber pemulanya itu adalah artis. Karena kalau artis, walaupun dia baru punya channel YouTube, itu biasanya sangat mudah untuk mendapatkan monetisasi karena memang sudah ada fansnya yang memang akan menyaksikan video-video yang mereka upload seperti itu. Nah, bagaimana ketika kita sebagai seorang YouTuber pemula yang memang belum punya nama, itu agar bisa segera juga mendapatkan monetisasi dari YouTube. Dan yang perlu teman-teman ketahui, untuk persyaratan mendapatkan monetisasi atau bekerja sama dengan YouTube ini, teman-teman nanti harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah untuk jumlah subscribernya itu minimal 1000. Kemudian untuk jumlah jam tonton publiknya itu adalah 4000 jam. Nah, ini memang sih cukup berat ya, tetapi teman-teman jangan pesimis dulu. Teman-teman harus optimis bahwa teman-teman nantinya bisa memenuhi kedua syarat ini agar teman-teman nanti bisa mendapatkan monetisasi dari YouTube. Jadi memang untuk persyaratannya sendiri itu seiring berjalannya waktu itu memang berubah-ubah ya, dan semakin kesini itu memang semakin ketat dari YouTube-nya. Sehingga teman-teman harus berusaha untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan monetisasi dari YouTube ini. Tetapi teman-teman jangan pesimis dulu, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman harus optimis bahwa teman-teman bisa mencapai kedua syarat ini. Baiklah, berikut ada 11 tips dari saya, jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan juga beberapa referensi yang saya dapatkan, yang saya rangkum kemudian saya share bagi teman-teman agar teman-teman nantinya bisa segera mendapatkan monetisasi dari YouTube. Tips yang pertama yang bisa saya berikan kepada teman-teman adalah silahkan teman-teman upload beberapa video yang teman-teman memang tujukan untuk konsumsi publik. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mengupload beberapa video, terserah apakah dengan tema yang sama ataukah dengan tema yang berbeda, teman-teman nanti bisa menguploadnya. Dan ketika nanti sudah seiring berjalannya waktu, teman-teman bisa melihat perbedaan yang mana video yang jumlah views-nya lebih banyak. Nah, ketika ada video yang jumlah views-nya lebih banyak, berarti itu orang-orang lebih tertarik untuk menyaksikan video dengan tema yang teman-teman buat. Sehingga saya menyarankan kepada teman-teman untuk membuat konten yang memang sesuai dengan tema yang jumlah views-nya banyak tersebut. Itu tips yang pertama. Yang kedua, tips dari saya adalah silakan teman-teman membuat judul dan juga thumbnail semenarik mungkin. Nah, ini sangat penting ya teman-teman, judul dan juga thumbnail ini. Jadi, judul ini usahakan memang semenarik mungkin bagaimana untuk menarik minat penonton agar bisa mengklik video dari teman-teman. Tapi saran saya sih tidak perlu clickbait juga ya. Jadi memang sesuaikan saja dengan isi videonya. Karena kalau misalnya clickbait pun ketika orang-orang nanti mengklik dan orang-orang itu bakal nggak mau lagi nonton video teman-teman selanjutnya karena video-video yang teman-teman buat itu clickbait gitu. Jadi sesuaikan saja, namun bagaimana caranya agar judulnya itu menarik gitu ya, menarik minat penonton untuk bisa mengklik video teman-teman.
Kemudian untuk thumbnail sendiri, nah ini thumbnail juga penting ya. Jadi sebenarnya kebanyakan orang-orang itu lebih melihat thumbnail daripada judul. Karena ketika video kita muncul di home YouTube atau beranda YouTube, itu biasanya yang lebih tertarik orang melihat thumbnailnya dulu. Jadi orang membaca thumbnailnya dulu atau melihat thumbnail dulu, kemudian baru membaca judul. Nah, jadi di thumbnail ini teman-teman juga usahakan teman-teman buat sendiri. Jadi jangan yang memang langsung dari YouTube karena berdasarkan penggalan video gitu ya, tetapi teman-teman membuat thumbnail sendiri, kemudian teman-teman gambarkan di thumbnail tersebut gambaran tentang video dari teman-teman. Jadi kalaupun misalnya di judul itu tidak mampu memuat karena judul juga untuk mengetiknya itu jumlah hurufnya terbatas gitu ya. Jadi teman-teman bisa menampilkannya di thumbnail sehingga orang-orang mengetahui gambaran apa sih isi video yang teman-teman buat tersebut. Kemudian tips ketiga yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman silakan mengisi kolom deskripsi dan juga tag pada video yang teman-teman upload. Jadi ini adalah beberapa kesalahan YouTuber pemula di mana YouTuber pemula itu mengosongkan kolom deskripsi dan juga tag. Padahal itu akan sangat membantu ketika teman-teman mengisi. Ketika ada orang lain yang mencari video-video yang pembahasannya adalah tentang terkait video dari teman-teman, maka itu akan lebih memudahkan orang-orang melakukan pencarian video dari teman-teman tersebut. Jadi usahakan teman-teman untuk kolom deskripsinya itu silakan diisi. Boleh teman-teman menceritakan atau memberikan kilasan singkat isi terkait video teman-teman, kemudian teman-teman juga boleh promosi terkait sosmed teman-teman, atau teman-teman ingin mengucapkan terima kasih dan sebagainya, itu boleh. Teman-teman juga silahkan isi sesuai dengan keyword-keyword yang biasanya dibuat seseorang ketika melakukan pencarian terkait video YouTube teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tips keempat adalah teman-teman pada saat mengupload video, silakan teman-teman mengatur visibilitasnya itu adalah untuk publik. Jadi teman-teman jangan mengaturnya untuk pribadi ya, karena kalau misalnya untuk pribadi nanti itu tidak akan bisa dihitung untuk jam tonton publiknya. Karena ini kan harus jam tonton publik yang ditonton oleh orang lain, jadi bukan teman-teman sendiri. Ketika teman-teman itu menonton video teman-teman sendiri itu tidak akan dihitung, tetapi yang dihitung adalah orang lain. Ketika orang lain yang menonton video teman-teman, maka visibilitasnya nanti teman-teman silakan atur ke publik, jangan ke pribadi. Begitupun untuk layar akhir atau end screen. Nah itu nanti teman-teman juga bisa memuat video yang teman-teman akan sarankan untuk ketika seseorang menyaksikan video teman-teman. Kemudian nanti setelah selesai itu biasanya di akhir kan ada video yang teman-teman bisa sarankan, kemudian juga ada misalnya teman-teman ingin memasukkan playlist yang berhubungan dengan video yang sudah ditonton sebelumnya oleh si penonton ini. Kemudian juga ada tombol subscribe-nya juga, sehingga ketika si penonton ini menekan tombol subscribe tersebut, maka jumlah subscriber teman-teman nanti akan bertambah. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali untuk mengisi end screen atau layar akhir ini. Kemudian di bawahnya itu juga ada kartu atau card. Nah, kartu ini atau card itu adalah biasanya tulisan yang biasa muncul di video YouTube ketika sedang berjalan seperti ini. Nah, contohnya seperti yang di atas ini ya, muncul. Nah, itu adalah namanya card. Nah, jadi card ini teman-teman bisa menempatkan di bagian mana di video teman-teman untuk merekomendasikan video atau link yang teman-teman rekomendasikan, agar penonton yang menyaksikan video teman-teman tersebut bisa menyaksikan video tersebut. Nah, ini tentu akan menambah juga nantinya jam tonton publik ketika orang-orang menyaksikan video teman-teman yang lain. Tips kelima yang teman-teman bisa lakukan adalah silakan teman-teman mengatur penyesuaian pada channel YouTube teman-teman. Nah, itu nanti teman-teman bisa buka di YouTube Studio. Kemudian nanti silakan teman-teman mengaturnya agar tampilan channel YouTube dari teman-teman ini bisa terlihat lebih profesional. Jadi nanti teman-teman bisa mengatur tata letak. Nah, jadi kan ketika orang-orang membuka channel YouTube teman-teman, itu biasanya kalau YouTuber pemula, saya pun kemarin sempat seperti itu, karena masih belum tahu juga. Jadi
untuk tata letaknya itu sebenarnya teman-teman pada home atau berandanya itu bisa menampilkan video mana yang teman-teman ingin unggulkan atau teman-teman ingin rekomendasikan orang-orang untuk menonton video yang ada di channel YouTube teman-teman. Jadi itu pada bagian atasnya ada video yang diunggulkan. Kemudian ada juga list atau daftar video-video yang populer. Jadi yang jumlah views-nya dari yang terbanyak sampai tersedikit itu bisa ditampilkan di home atau beranda tersebut. Kemudian juga list video-video yang sesuai dengan tanggal uploadnya itu juga bisa ditampilkan. Jadi yang mana yang terbaru dan yang lama itu juga bisa ditampilkan di situ. Kemudian yang playlist. Jadi ketika teman-teman membuat playlist itu juga bisa ditampilkan di home atau beranda channel YouTube teman-teman. Kemudian selanjutnya teman-teman juga nanti bisa mengatur branding. Branding ini termasuk foto profil yang teman-teman gunakan ketika ingin membuat channel YouTube. Jadi foto profil ini juga penting ya. Jadi ketika ada orang-orang yang mengcloning channel YouTube teman-teman dan dia menggunakan foto profil yang berbeda, jadi itu akan ketahuan gitu. Jadi foto profil ini adalah sebuah ciri khas atau trademark dari channel YouTube teman-teman, sehingga tidak mudah untuk diambil oleh orang lain. Kemudian di situ juga teman-teman bisa mengatur foto untuk header atau banner pada channel YouTube teman-teman. Nah itu silakan nanti teman-teman buat gambarnya seperti apa agar tampilan channel YouTube teman-teman itu bisa terlihat lebih profesional. Kemudian nanti biasanya itu di bawahnya ada juga watermark. Nah watermark ini biasanya nanti teman-teman memuat tombol subscribe misalnya di situ. Jadi ketika penonton atau orang yang menyaksikan video teman-teman ini mengarahkan kursor itu ke arah watermark tersebut, biasanya nanti orang tersebut akan mengklik subscribe dari channel YouTube teman-teman. Kemudian tips ke-6 yang bisa saya berikan kepada teman-teman adalah silakan teman-teman menghapus video-video yang memang tidak sesuai dengan channel teman-teman. Jadi ketika teman-teman menggunakan akun yang lama, jadi seperti saya sendiri, saya membuat akun YouTube ini sebenarnya kan udah lama ya, dari tahun 2010. Dan saya menggunakan akun ini untuk channel YouTube saya, sehingga ketika ada video-video yang sebelumnya itu yang sebenarnya hanya untuk konsumsi pribadi dan memang tidak sesuai dengan tema dari channel YouTube saya, maka itu saya hapus dari channel YouTube saya. Namun ketika teman-teman tidak ingin menghapus video-video yang lama, silakan teman-teman membuat akun baru, kemudian nanti dibuatlah untuk channel yang memang ditujukan untuk membuat branding YouTube yang memang teman-teman tujukan untuk tujuan profesional seperti itu. Selanjutnya, tips ke-7 yang bisa saya bagikan kepada teman-teman adalah silakan teman-teman membuat playlist. Jadi playlist ini adalah kumpulan video-video yang memang memiliki tema sejenis. Nah, jadi ini akan memudahkan ketika orang-orang menyaksikan video teman-teman, kemudian dia tertarik dengan pembahasan yang serupa, maka dia akan mengklik playlist tersebut. Nah, playlist ini nanti orang-orang akan lebih mudah untuk menyaksikan video-video yang memang mereka ingin saksikan ketika mereka memang ingin melihat video dengan pembahasan serupa. Kemudian selanjutnya keuntungan dari playlist ini adalah kan biasanya kalau playlist itu nanti akan terputar otomatis ya. Jadi ketika seseorang sudah menyaksikan video satu, itu akan otomatis berlanjut ke video kedua pemutarannya. Nah biasanya ketika orang-orang itu meninggalkan tontonannya atau video yang sedang diputar, maka nanti video tersebut akan tetap bisa terputar gitu karena dia playlistnya terus berlanjut, maka video-videonya tontonannya akan terus berlanjut walaupun ditinggalkan oleh si penonton ini. Nah tentunya ini akan menguntungkan bagi seorang YouTuber yang mana nanti jumlah jam tonton publiknya itu akan bertambah. Begitupun ketika misalnya yang menyaksikan ini ketiduran gitu ya. Nah ini kan nanti videonya terus berputar dan tentunya ini akan menambah jumlah jam tonton publik dari teman-teman. Sehingga akan mudah untuk mencapai nanti persyaratan 4.000 jam tonton publik tersebut. Selanjutnya tips ke-8 yang bisa saya berikan kepada teman-teman adalah silakan teman-teman berinteraksi di kolom komentar video YouTube teman-teman. Mengapa demikian? Karena ini sangat penting ketika nanti YouTube akan menilai peninjauan atau membuat peninjauan terhadap channel YouTube teman-teman untuk dilakukan monetisasi.
itu nanti YouTube akan melihat bagaimana interaksi dari teman-teman, apakah ini memang akunnya memang benar, kemudian juga aktif atau tidak gitu. Nah, kalau saya sendiri itu memang biasanya ketika ada komen-komen yang positif, saya juga selalu memberikan love dan juga like. Tetapi kalau misalnya ada komen negatif, saya biasanya tuh nggak saya peduliin sih. Secara ini sudah 2021, teman-teman, kita itu lebih baik fokus kepada orang-orang yang memberikan komentar positif dan mengabaikan mereka-mereka yang masih tetap dengan pemikiran negatifnya. Selanjutnya, tips ke-9 yang bisa saya berikan kepada teman-teman adalah silahkan teman-teman untuk membuat video dengan durasi yang tidak terlalu panjang ya. Karena kita sebagai YouTuber pemula, itu kalau misalnya durasi video kita itu lama, orang-orang otomatis secara ya, kita itu masih YouTuber pemula, kemudian mungkin jumlah views-nya juga belum banyak. Kemudian kita membuat video dengan durasi yang panjang, itu pun orang-orang udah malas gitu untuk mengklik video yang kita buat. Nah, makanya di sini saya sarankan kepada teman-teman untuk membuat video itu durasinya mungkin sekitar 8 sampai 15 menit lah ya untuk kita masih awal-awal ini. Kenapa saya sarankan 8? Nah, jadi kalau misalnya 8 menit ini, jadi teman-teman harus ketahui untuk di YouTube sendiri itu ketika teman-teman membuat videonya dengan durasi di bawah 8 menit, itu teman-teman tidak bisa mengatur iklan mid-roll. Iklan mid-roll ini apa sih? Nah, jadi iklan mid-roll ini adalah iklan yang bisa kita atur untuk penempatannya di tengah-tengah video kita. Jadi kita maunya di mana, itu bisa. Jadi tidak yang diatur oleh YouTube, melainkan kita sendiri yang mengaturnya jumlah dan juga letaknya. Itu bisa dengan persyaratan harus minimal itu 8 menit. Nah, makanya saya sarankan ketika teman-teman ingin membuat video YouTube, silakan membuat dengan durasi sekitar 8 sampai 15 menit lah ya. Itu saran saya. Dan tips ke-10 yang bisa saya berikan kepada teman-teman adalah silakan teman-teman aktif untuk mengupload video minimal 1 minggu 1 kali lah ya. Tapi kalau saya sendiri sih itu memang kemarin itu memang nggak konsisten sih ya. Jadi kadang-kadang dalam 1 minggu itu ada membuat beberapa kali, kadang-kadang juga bahkan dalam seminggu atau 2 minggu itu tidak ada membuat video. Nah, ketika teman-teman nanti konsisten, insya Allah nanti juga untuk jumlah jam tonton publiknya itu mungkin lebih banyak bertambah karena orang-orang akan mengklik video yang teman-teman buat. Jadi kalau misalnya teman-teman jarang membuat video, otomatis untuk jam tonton publiknya juga pasti lama untuk tercapai ya. Kemudian teman-teman juga ketika orang-orang melihat channelnya, oh kok ini lama banget ya nggak ada update-update video lagi. Nah, bisa-bisa mereka berpikir bahwa channel YouTube teman-teman itu memang tidak aktif gitu. Nah, makanya saya sarankan kepada teman-teman ketika teman-teman memang ingin mengejar untuk persyaratan monetisasi ini, teman-teman silakan aktif. Kalau memang bisa 2-3 kali dalam seminggu silahkan. Namun kalau tidak, silakan coba untuk konsisten membuat minimal 1 minggu sekali, seperti itu. Dan sampai juga kita pada tips yang terakhir atau yang ke-11 adalah teman-teman jangan malu atau jangan sungkan untuk share atau membagikan video yang teman-teman telah buat di channel YouTube ke sosmed yang teman-teman miliki. Nah, ini kan kita sebagai YouTuber pemula, itu subscriber aja belum ada atau masih minim, masih 10-20. Sementara kita mengupload dan yang menonton juga belum tentu 10 atau 20 subscriber kita itu mengklik video kita. Maka kita bisa share di sosmed yang kita miliki, apakah itu Facebook atau Instagram atau Twitter atau WhatsApp gitu. Sehingga orang-orang akan mengetahui, oh ternyata kita itu punya channel YouTube dan kita itu aktif. Kemudian orang-orang bisa jadi yang tadinya tidak tertarik untuk melihat video-video kita bakalan kepo juga tuh pada akhirnya. Nah, jadi mereka nanti akan mengklik video kita dan itu lumayan gitu kan menambah jam tonton publik kita. Kemudian nanti kalau misalnya mereka tertarik, mereka akan subscribe channel YouTube kita. Baik, itu tadi teman-teman 11 tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman agar teman-teman nantinya bisa segera mendapatkan monetisasi dari YouTube. Sehingga nanti di video teman-teman itu bakalan ada iklannya dan video yang kita upload akhirnya nanti bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube.
Semoga setelah menyaksikan video ini, teman-teman nantinya akan bisa segera mendapatkan monetisasi dari YouTube. Kalau saya kemarin itu sekitar 3 bulan, semoga teman-teman setelah menyaksikan video ini justru bisa mendapatkan 2 atau 1 bulan. Itu sudah bisa mendapatkan monetisasi dari YouTube ketika teman-teman menerapkan apa yang telah saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih karena teman-teman telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Tetap terus semangat, tetap terus sebarkan kebaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.